pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan presentasi tentang masalah penugasan. Pendahuluan. Masalah penugasan, masalah pemrograman linier khusus. Masalah pendelegasian tugas, asimen ke sejumlah penerima tugas, atau asines atau dasar satu-satu one-to-one basis. Jumlah asisne bila tidak harus ditambahkan demi asisne atau objek semu. Diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan asisne dalam menyelesaikan asesmen. Pendahuluan. Masalah bisa minimisasi atau maksimisasi tujuan menjadwalkan setiap asisne pada suatu asesmen sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kerugian merupakan biaya dan waktu. Keuntungan berupa pendapat, laba, nilai, kemenangan. Umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Pendahuluan. Metode Hungarian yang pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama De Koning. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Catatan. Dalam praktek sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matrik biaya atau keuntungan, seperti dalam dua contoh kasus di atas. Ada kalanya seorang karyawan, misalnya, tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu karena alasan usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti itu tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Catatan, untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaiannya perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk meminimalisasi dan M untuk masalah maksimalisasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara sama seperti pada kasus penugasan yang normal. Hanya saja pada keputusan optimasinya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau M tersebut. Big M Theory. Teori pengambilan keputusan. Pertama, pola dasar berpikir dalam konteks organisasi. 2. Penilaian situasi, situational approach untuk menghadapi pertanyaan apa yang terjadi. 3. Analisis persoalan, problem analysis, dari pola pikir sebab akibat. 4. Analisis keputusan, decision analysis, didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan. Analisis persoalan, potensial problem analisis, didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi. Inti pengambilan keputusan.
Penentuan alternatif yang jelas harus alternatif yang baik, the best alternative. Perumusan berbagai alternatif tidak sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemeliharaan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, pengambilan keputusan. Lingkungan situasi keputusan. 1. Lingkungan eksternal, sosial, budaya, ekonomi, politik, alam, kuota. 2. Lingkungan internal, mutu barang rendah, kurangnya promosi, pelayanan tidak memuaskan, sales atau agen tidak bergairah. Teknik pengambilan keputusan. Situasi keputusan, pemecahan teknik. Yang pertama, situasi pemutusan, ada kepastian. Pemecahan, deterministik. Teknik linear programming, modal transportasi, modal penugasan, modal inventory, modal antrian, modal network. Ada risiko probabilistik, modal keputusan probabilistik, modal inventory probabilistik, modal antrian probabilistik. Tidak ada kepastian, tidak diketahui, analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Ada konflik, tergantung tindakan lawan, teori permainan, games theory. Teknik pengambilan keputusan. Certainty, jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Risk, jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Uncertainty, jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Teknik pengambilan keputusan. Konflik, jika kepentingan dua atau lebih mengambil keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya pengambilan keputusan tujuan analisis keputusan, decision analysis. Mengidentifikasikan apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria yang mengidentifikasikan risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Teknik pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam analisis keputusan. Pertama, pernyataan keputusan. 2. Sasaran bagi keputusan. 3. Alternatif atau pilihan. 4. Konsekuensi pilihan. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Pertama, rumuskan atau definisikan persoalan keputusan. 2. Kumpulkan informasi yang relevan. 3. Cari alternatif tindakan. 4. Analisis alternatif yang possible. 5. Memiliki alternatif yang terbaik. 6. Laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya.
Mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih.